Artinya, teman-teman yang lain yang malam hari ini tidak sempat untuk join langsung di Zoominar malam hari ini tetap bisa menyimak melalui rekaman. Dan insya Allah nanti akan kita bagikan rekamannya juga di grup Raya Parenting Class. Oke, saya sapa-sapa dulu untuk ayah bunda yang sudah bergabung di sini. Ada berapa ya yang sudah masuk ya? Ada lebih dari 10 orang ya yang sudah join malam hari ini. Apa kabar bunda-bunda nih sepertinya ya, ayahnya cuma ayah Holik aja nih. Apa kabar bunda-bunda semua? Mana suaranya, boleh open mic atau boleh di kolom chat? Oke, alhamdulillah sehat bahagia bunda, alhamdulillah. Jadi host. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah bisa bertatap muka ya. Kalau tadi pagi kita lebih banyak di WhatsApp, banyak chit-chat dulu. Oke, jadi kalau malam hari ini ada yang mau sambil menyiapkan camilan gitu ya, atau kopi-kopi kayak tadi tuh Ayah Holik lagi menyiapkan kopi, boleh banget. Jadi kita insya Allah malam hari ini akan banyak berdiskusi. Jadi siapkan boleh camilan, boleh kopi, atau menyiapkan juga anak-anak untuk dipelonin terlebih dahulu biar nanti ayah bundanya bisa siap untuk berdiskusi lebih nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan saya untuk menjelaskan ya kenapa sih Raya Parenting Class itu membuat kali ini tema yang berkaitan dengan fitrah perkembangan anak. Jadi sesi follow-up juga webinar kali ini memang berkaitan dengan launching buku terbarunya Raya Kreativa yang berjudul Jurnal Tumbuh Kembang Anak. Nah, Jurnal Tumbuh Kembang Anak ini disusun oleh saya dan juga Bunda Meta. Harapannya jurnal ini nantinya bisa menjadi panduan bagi orang tua agar nggak bingung lagi. Kira-kira ketika mendampingi anak, mengasuh anak, khususnya dari usia 0 sampai 14 tahun, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jadi jurnal ini ada panduannya dan juga ada berbagai macam pertanyaan yang memantik orang tua untuk mencatat momen-momen penting dan krusial yang nantinya bisa untuk menumbuhkan fitrah perkembangan anak sesuai dengan fasenya. Nah, malam hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang fitrah perkembangan anak bersama dengan Ayah Holik dan juga Bunda Meta Kurniasari. Beliau berdua ini adalah konsultan pendidikan, praktisi pendidikan berbasis fitrah, dan juga founder dari Gria Petualang Indonesia. Jadi kalau teman-teman berkunjung nih suatu saat mungkin jalan-jalan ke Purbalingga, bisa juga search juga ya Instagramnya Gria Petualang Indonesia, nanti bisa berkunjung ke sana menikmati suasana di bawah kaki Bukit Gunung Slamet, suasana hutan, tapi di sana menjadi salah satu pusat pendidikan khususnya di daerah Purbalingga dan sekitarnya yang insya Allah bisa menginfluence ke seluruh Indonesia. Amin. Nah, apakah Ayah Holik dan Bunda Meta sudah siap untuk mulai berdiskusi malam hari ini? Insya Allah, Mbak Ade. Oke, alhamdulillah. Sudah disiapkan kopinya ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, apakah mau ada sesuatu hal dulu yang disampaikan nih dari Ayah Holik? Karena tadi pagi kan Bunda Meta yang lebih banyak mengisi di Kolab. Nah, mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan kaitannya dengan fitrah perkembangan anak. Dikit aja ya, dikit Ayah. Untuk memantik, siapa tahu di sini bunda-bunda yang sudah bergabung langsung terpantik dan bisa turut berdiskusi nanti di kolom chat ataupun open mic sekaligus. Silakan Ayah Holik. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para ayah, bunda, dan teman-teman semuanya, para calon pendidik peradaban, para arsitek peradaban, gitu ya. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kita semuanya nikmat ya, bisa bermuajah walaupun lewat media online. Salawat dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya mengalir kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Eh,
Para ayah bunda yang dirahmati Allah, bicara perkembangan anak-anak kita ya, fitrah perkembangan anak kita. Seringkali kita merasa kepengen sekali anak-anak kita baru lahir aja gitu ya, baru lahir aja kepengen dan cepet solihah bahasanya seperti itu, atau kepengen cepet pinter, baik itu akademis atau pinter apapun. Nah, padahal seperti yang kita bahas tadi ya, kita tadi pagi sudah dibahas sama Bunda Meta. Ada beberapa part atau perkembangan anak-anak kita yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan fitrah perkembangannya. Tadi sempat disinggung di Kulwap ya, ketika usia 0 sampai 6 tahun, anak kita itu adalah pusat semesta, sehingga kemudian fitrah individualitasnya itulah yang kemudian kita harus menuntaskan itu. Selain itu, di usia 0 sampai 6 tahun adalah golden age-nya fitrah keimanan, di mana menumbuhkan keimanan ini justru di usia-usia ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa namanya, mempesonakan bahasanya, mempesonakan anak kita dengan keindahannya semesta, bahwa semesta ini adalah ciptaan Allah yang maha keren, Allah yang maha indah, Allah yang maha segalanya. Jadi belum dipaksa dengan syariat, hanya baru diperkenalkan. Cuma untuk bicara bagaimana kita nyantolin hati kita ke Allah, hati anak kita ke Allah, itu dengan mempesonakan. Sehingga kemudian tumbuh cintanya anak kita kepada Allah, mahabbatullahnya tumbuh dengan baik. Ini di 0 sampai 6 tahun. Nah, begitu masuk 7 tahun, fase 7 sampai 10 tahun, fase mumayyiz. Nah, ini bicara keimanan itu mulai dipahamkan dengan syariat. Kalau tadi diperkenalkan dengan syariatnya, dengan cintanya melalui imajinasi positif kepada Allah, dan di usia 7 tahun inilah Rasulullah mengatakan, ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. Ya, ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun, dan kemudian pukullah anakmu ketika 10 tahun tidak mau sholat, dan mulai dipisahkan tempat tidurnya. Ya, mau laki-laki mau perempuan itu tempat tidurnya dipisahkan. Nah, inilah yang kemudian seringkali kita masih menganggap anak-anak kita di usia 7 tahun masih anak-anak, yang anak-anak. Ya. Padahal sejatinya di 7 tahun di usia mumayyiz ini, mumayyiz itu kan di mana anak-anak kita adalah sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara risiko baik dan risiko yang buruk. Ini yang harus kita pahami, sehingga kemudian di usia 7 tahun inilah anak-anak kita logikanya sudah mulai jalan, sudah mulai bicara linier. Kalau tadi di usia di bawah 6 tahun masih abstrak, sehingga kemudian fitrah keimanannya justru ketika abstrak-abstraknya, dan inilah kemudian di usia 7 tahun sudah mulai bicara linier, sudah bicara logika, dan anak kita sudah menjadi calon orang dewasa. Usia 7 tahun kita sounding anak kita anak-anak calon orang dewasa. Nah, karena calon orang dewasa inilah anak kita harus sering diberi ruang diskusi. Sering diberi ruang diskusi untuk apa? Untuk memantik logika anak-anak kita. Kemudian di usia ini, di usia 7 sampai 10 tahun mulai dipaparkan tuh dengan real life. Paparkan dengan kegiatan petualangan, paparkan dengan apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang real, ya. Kegiatan-kegiatan real, sehingga kemudian anak kita tahu bahwa oh, inilah dunia yang nantinya akan dihadapi oleh kita, oleh anak-anak kita. Di yang selanjutnya di usia 11 sampai 14 tahun, anak-anak kita itu adalah sudah mendekati balik, bahkan bisa jadi di usia 11 sampai 14 tahun ini sebagian anak-anak kita sudah balik. Artinya apa? Ketika balik itu sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah mendapatkan beban syariat. Artinya apa? Ibadahnya di mata Allah itu sama dengan kita manusia dewasa. Orang tuanya. Kita ya orang tuanya. Nah, inilah yang kemudian seringkali kita lupa bahwasanya pendidikan dalam Islam itu sudah sangat apa namanya ya? Udah sangat step by step, benar-benar berurutan, benar-benar sesuai dengan perkembangannya. Jadi bicara pendidikan, kita recalling materi tadi pagi ya. Bicara pendidikan dalam Islam itu kan ada tarbiyah, ta'dib, ta'alim gitu ya. Tarbiyah
Tarbiyah itu artinya mendidik di mana kita sebagai murabinya, orang tua sebagai murabinya, memahamkan keimanan, memahamkan kegiatan ranah domestik dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai muadzib, karena kita mengadabkan, ta'dib ya, tarbiyah ta'dib, kita sebagai muadzib orang tua mengadabkan. Artinya ranah tarbiyah dan ranah ta'dib ini adalah di rumah, di orang tuanya. Dan kemudian ta'lim, di mana pendidikan keilmuan ini, kalau kita sebagai orang tua ternyata tidak mempunyai sebuah keilmuan yang anak kita butuhkan, maka kita ta'limkan anak kita ke orang yang punya ilmu, ke alim ulama, ke mu'alimnya. Nah ini, anak kita hafalannya kuat, tapi kita tidak bisa mengantarkan anak kita sebagai mengantarkan sebagai hafiz. Akhirnya kita titipkan nih ke ustadz yang tahfiz, seorang tahfiz yang kemudian mengajarkan anak kita, karena kita tidak bisa mendampingi secara keilmuannya, sehingga kemudian titipkan. Tapi jangan lupa kita juga ikut murojaah, ikut hafalannya, sehingga kemudian kita akan tumbuh bareng nih dengan anak-anak kita. Nah ini ya. Nah di pendidikan ini, dalam pendidikan Islam ini, jangan lupa bahwasanya dalam Islam ada pahala yang mengalir ke kita ketika kita sudah meninggal. Itu ada 3, ilmu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian doa anak soleh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, rahmatilah mereka. Kama rabbayani shaghira, seperti halnya mereka rabbayani, asal rabbaya, asal kata dari yarbi, tarbiyah atau mendidik. Artinya apa? Rahmatilah mereka kedua orang tua kita yang sudah mendidikku ketika shaghira, di waktu kecil. Jangan lupa, shaghira itu di waktu kecil. Kapan anak kita waktu kecil? 0 sampai 14 tahun. Ya. Shaghira di anak kita kecil itu 0 sampai 14 tahun. Artinya apa? Artinya kita orang tua berkewajiban mendampingi tumbuh kembang anak kita 0 sampai 14 tahun. Ya, 0 sampai 14 tahun. Kemudian setelah itu gimana? 15 tahun anak-anak sudah harus mukallaf, sudah kena beban syariat. Artinya tanggung jawabnya sama dengan kita manusia dewasa, sama dengan kita orang tuanya. Sahabat Ali bin Abi Thalib membagi fase kepengasuhan mendidik anak kita 3 fase. Yang pertama 0 sampai 7 tahun. 7 tahun pertama, jadikan anak kita raja. Nah, nih fitrah individualitasnya dituntaskan. Turuti apa yang diminta anak kita, tapi jangan sekedar menuruti. Kita menuruti karena menganggap anak kita raja. Jangan lupa, kita penasehatnya. Raja tetap butuh penasihat. Artinya selain menuruti, kita juga menasehati. Tidak hanya sekitar domeh apa bahasa Jawa itu. Anak kita raja, semuanya dituruti. Enggak, bukan seperti konsepnya, bukan semuanya turuti. Tapi ada saatnya kita juga harus mengerem. Kita sebagai penasehatnya. Maka di usia 7 tahun pertama, jadikanlah anak kita raja. 7 tahun kedua, jadikan anak kita tawanan. Bagaimana caranya membuat tawan? Konsepnya adalah bagaimana kita melatih anak kita bertanggung jawab. Anak, kamu harus tahu aktivitas domestik, bagaimana mencuci piring, bagaimana mencuci baju, minimal piringnya sendiri, minimal bajunya sendiri. Bertanggung jawab di situ. Dan tawanan perlakukan dengan baik, bukan diajak dengan semena-mena. Itu bukan tawanan, itu namanya budak nantinya, ya. Bukan kemudian karena sebagai tawanan diperintah semena-mena, enggak, diarahkan bagaimana dia menjadi tawanan yang baik nantinya. Bagaimana kemudian setelah itu dia paham tanggung jawabnya sebagai anak, bagaimana membersihkan minimal kamarnya sendiri, minimal piringnya sendiri, minimal bajunya sendiri di usia 7 sampai 10 tahun. Dan ini masa latih. Maka Rasulullah mengatakan ajarkan anak sholat 7 sampai 10 nih. 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun baru dipukul. Artinya apa? Artinya kita punya masa latih 3 tahun, kita mendampingi dan membersamai dengan tidak menggunakan kemarahan, tidak menggunakan bahasa kekerasan. Atau kemudian karena masa latih, anak kita punya hak. Orang yang sedang latihan itu punya hak. Hak apa? Hak untuk salah. Kalau bersalah, kita sebagai coach-nya, sebagai pelatihnya, kita harus
mendampingi dan membetulkan kesalahan tersebut. Contohnya bicara tentang keimanan, sholat gitu ya, sholat di 7 sampai 10 tahun harus 5 waktu minimal. Kewajibannya jelas itu ya, harus minimal 5 waktu. Fardu ainnya dulu, jangan lompat-lompat. Jangan sampai kita sudah bicara apa namanya, sudah bicara di sekolah ya, di sekolah sudah dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa sholat duha, tapi lupa fardu ainnya, sholat wajibnya lupa. Ya, jangan lupa ketika, mohon maaf, ketika lembaga pendidikan di usia TK sudah sudah bicara manasik, ini lompat terlalu jauh ya, karena mau sholat aja di TK belum diwajibkan. Tapi ini sudah bicara manasik, artinya secara kurikulum itu lompat terlalu jauh. Lupa bahwa ada fardu ain yang harus dikenalkan terlebih dahulu dengan anak kita. Apa sholatnya itu? Maka di usia 7 sampai 10 tahun ini wajib minimal sholat 5 waktu dijalankan. Sunnahnya nanti berjalan pelan-pelan. Ya, pahamkan fardu ainnya dulu, baru fardu kifayah, kemudian bicara sunnah dan sebagainya. Secara hukum seperti itu, urutannya seperti itu. Nah, ini bicara fitrah perkembangan. Harapannya adalah di usia 0 sampai 6 tahun bicara fitrah keimanan dan fitrah individual, di 7 sampai 10 tahun kita bicara anak-anak kita sudah bagaimana bertanggung jawab sebagai seorang mumayyiz, ibadahnya berjalan dengan fardu ainnya, kemudian bicara sosial, kemudian mulai beraktivitas kegiatan di alam bebas, dan di usia 11 sampai 14 tahun bagaimana anak kita sudah paham bakatnya sendiri, dan kemudian dia tidak bingung ketika besok sekolah di mana, besok kuliah di mana, sudah punya gambaran kalau secara fitrah di usia 11 sampai 14 tahun ini tahu bakatnya. Nah, seperti itu Kak Ade sementara. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Ade. Oke, siap. Ini pengantar yang cukup lengkap ya, karena kita mereview kembali materi tadi pagi, dan alhamdulillah jadi teman-teman mungkin akan menjadi jauh lebih terbuka gitu ya, terkait dengan penjelasan tentang fitrah perkembangan anak itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih diskusinya, saya mohon kepada teman-teman yang saat ini sudah join, jika tidak ada halangan, mohon bisa open cam ya, agar kami bisa melihat nih wajah-wajah ayah bunda sekalian yang sudah bergabung bersama kami, sehingga rasanya tuh kayak nggak lagi ngobrol sendiri gitu loh. Jadi kita bisa saling menatap dan melihat juga ayah bunda yang sudah berkenan untuk join diskusi malam hari ini. Nah, tapi kalau misalnya ada yang berhalangan, misalnya karena sambil ngelonin si kecil, itu tidak masalah. Tapi yang tidak ada masalah apapun, boleh silakan open cam-nya. Silakan. Oke, kita akan langsung masuk ke berbagai macam pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta mulai dari tadi pagi. Saya bacakin aja ya, Ayah Holik dan Bunda Meta. Ini dari Bunda Dea, dari Baturaden, Banyumas. Apakah jika salah satu fitrah anak belum bangkit, itu karena kurang stimulasi orang tua untuk menginstal fitrah tersebut? Dan bagaimana cara membangkitkan fitrah yang belum muncul meski sudah lewat masa seharusnya fitrah tersebut muncul? Jadi tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Silakan, Ayah Holik dan Bunda Meta. Apakah orang tua harus install fitrah? Iya. Kita mulai ini ya, bicara fitrah itu bukan kita yang menginstal, tapi Allah yang menginstal. Bahasa menginstal itu bahasa sekarang ya, bahwasanya Allah itu sudah memberi program atau misi ya, bahasanya memberi misi kepada kita ketika ditiup ruh kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, ketika Allah itu memperkenalkan dirinya, akulah Tuhanmu, kemudian kita menjawab qalu bala syahidna, maka otomatis kita sudah diberi misi. Begitu lahir sudah membawa fitrah. Nah, ini membawa fitrah ini kita sudah membawa program, sudah diinstal program-programnya. Tinggal kita sebagai orang tua itu mengaktifasi bahasanya ya. Kalau contohnya kita membeli gadget gitu, membeli HP, itu kan nggak kosongan. Ya, jadi konsep bahwasanya manusia lahir sebagai kertas putih itu terbantahkan. Kalau di psikologi Barat ya, John Locke itu mengatakan bahwasanya anak lahir bagian kertas putih, kitalah yang kemudian mencoret-coretnya. Bukan. Bahwasanya
bayi lahir itu sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kita sudah sudah bersyahadat di hadapan Allah ketika di alam ruh. Fitrah kita kemudian sudah diinstal, dan kemudian siapa yang merubah fitrah kita? Merubah fitrah anak-anak kita kemudian menjadi Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Kita orang tuanya. Bukan kemudian berarti pindah agama ya, tapi mindsetnya, pola pikirnya menjadi pola pikir bukan Muslim. Nah, karena sudah diinstal sama Allah, maka kita tinggal mengaktifasi. Bagaimana cara mengaktifasinya? Ikuti apa yang diperintahkan Allah. Contohnya begini, bicara fitrah iman aja. Kita seringkali kita kemudian mengabaikan hal tersebut. Contohnya bayi lahir kemudian di fase-fase pertama, 3 bulan pertama, yang namanya bayi itu pasti bangun. Jam berapa? Jam 2, jam 3 malam. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Kita akan bilang, nak, hari masih gelap, nak. Masih malam, masih gelap banget. Bobo lagi ya. Padahal itu sejatinya, kita itu diperintahkan qiyamul lail. Ya sudah terbiasa qiyamul lail nih. Nah tiba-tiba kita sama orang tuanya dimulai pelan-pelan terkikis fitrahnya. Hilang itu lama-lama kebiasaan ketika di alam roh. Yang kedua, ketika contoh bicara, mohon maaf nih, ini sudah kebiasaan kita, termasuk saya juga seperti itu. Ketika bicara pup atau pipis ya. Dulu zaman orang tua, yang namanya orang tua itu kan ya belum kenal dengan diapers ya, belum kenal dengan diapers. Sehingga kemudian orang tua mau merepotkan diri ketika anaknya pipis, itu ya dibersihkan, ya dicucikan, sehingga kemudian ketika anaknya nangis, kok pipis, ya pasti kalau bisa ngomong, bunda, ayah, aku pipis, tolong dong dibersihkan ini pipisnya gitu kan. Nah, karena kemudian kita sebagai manusia modern, kemudian merasa, aduh capek banget kayaknya deh kalau ngadepin anak-anak kayak gini. Apa yang lakukan? Ganti dengan diapers. Mungkin awalnya bayi-bayi kita tuh risih menggunakan diapers. Nangis ya, nangis, risih. Tapi kemudian kita sebagai orang tua beranggapan dengan kacamata orang dewasa, belum penuh banget nih diapersnya. Nanti aja deh sekalian mandi. Ya, lama-lama apa? Lama-lama nggak peka itu dengan apa? Dengan kondisi dengan kondisi kotor, mohon maaf, najis, kemudian pada akhirnya terbawa sampai besar. Sehingga kemudian fitrah seksualitasnya apa? Nggak berkembang. Pipisnya sembarangan, segala macam. Hingga kemudian kalau pipis sembarangan, kalau laki-laki mohon maaf menjadi PK, bagi PK bahasanya, penjahat. Ini kejadian-kejadian karena apa? Fitrah seksualitasnya nggak tuntas. Kenapa? Berurutan ke belakang. Sebelum fitrah seksual nggak tuntas apa? Toilet runningnya nggak tuntas. Maka jangan disalahkan anak-anak kita sekarang di kelas 1 masih pakai diapers. Ada banyak. Saya mendampingi beberapa sekolahan, ada beberapa anak kelas 1 masih pakai diapers. Karena apa? Karena orang tuanya nggak mau repot untuk kemudian bicara toilet training. Nah, kejadiannya nanti sampai besar. Impact-nya panjang. Sampai dewasa. Dia nggak sadar dengan apa namanya konsekuensi ketika sembarangan seperti itu. Ini yang kemudian harus, fitrahnya hilang sama kita orang tuanya. Ya karena belum paham tentang konsep fitrah. Nah, karena sekarang sudah paham, mulai nih mindset-nya mulai berubah. Kita mau repot sedikit lah. Ya, mau repot sedikit. Saya cerita anak saya namanya Elka itu, alhamdulillah dari usia 0 sampai bahkan ya sampai kemudian besar gitu, ngompol itu jarang. Ya qadarullah nih, Allah itu memberi pemahaman ke saya lewat almarhum ibu saya. Itu dibilang gini, waktu anak saya kecil, kalau mau bobo itu ditatur. Mau bobo ditatur, anak saya laki-laki ya, mau bobo ditatur. Kemudian begitu bangun tidur, orang tuanya bangun tidur, ditatur lagi. Jadi tertib deh, sebelum bobo pipis, kemudian setelah bangun tidur, walaupun dia belum bangun, ditatur. Sehingga kemudian jam biologisnya teratur ya. Kemudian suatu ketika kita coba, awal-awal kita masih takut, awal-awal anak saya bayi selalu pakai diapers. Tapi setiap malam tuh kering. Tiap malam kering. Kemudian pada akhirnya coba lepas diapers, nggak pakai diapers. Alhamdulillah tuh sampai TK kelas 1 ya nggak pernah. Jarang lah, hitungan ngompolnya bisa dihitung dengan jari. Dan itu saya baru paham sekarang. Dulu karena saya nurutin ibu ya, karena saya nurutin ibu yang kemudian menuruti apa yang dilakukan sama ibu, dan itu alhamdulillah tidak direpotkan dengan
Dengan apa? Karena kita sebagai seorang waktu itu harus saya yang mentatur seorang ayah ya, harus ayah yang melakukan tatur itu kalau di Jawa namanya mentatur ya. Sehingga kemudian ternyata ayah ini berperan sangat besar untuk bicara bicara kepengasuhan juga. Ya dalam Al-Qur'an sangat jelas ya, dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwasanya yang namanya ayah itu konsep kepengasuhannya dan pendidikan di rumah itu sebagian besar ada di ayah. Ada ayah Ibrahim, ada ayah Yakub, ada ayah Imran, ada ayah Luqmanul Hakim, dan banyak beberapa kisah dalam Al-Quran itu bicara kepengasuhan dan pendidikan itu di ayah. Nah, maka begitu anak kita kok dirasa fitrahnya belum tumbuh, balikin lagi fitrah. Contoh sekarang usia 7 tahun contohnya ya gitu. Kok masih kolokan, kok masih kayak anak bayi, ya sesekali dituruti. Tapi kemudian dipahamkan, karena anak 7 tahun udah mulai secara logika, udah mulai jalan ya. Ajak diskusi, nak, kamu tuh udah besar, nak. Sudah bukan anak-anak bayi lagi. Coba deh kamu belajar untuk memahami kondisi sekarang. Libatkan tuh anak. Maka dalam konsep fitrah seksualitas katakanlah anak 0 sampai 2 tahun dekatkan sama bundanya dengan apa? ASI eksklusif. 3 sampai 6 tahun dekatkan dengan ayah bundanya supaya apa? Kolaborasi dan tahu, oh ini ayahku laki-laki, ini bundaku perempuan. Begitu 7 sampai 10 tahun dekatkan anak laki-laki dengan ayahnya. Ayahnya harus sering mengajak bermain anak laki-lakinya, sering mengajak bertualang. Bertualang tidak harus ke gunung ya, jalan-jalan, naik motor dan sebagainya, ya, ke taman kota dan sebagainya. Kemudian ajak anak perempuan dengan bundanya, ya, di 7 sampai 10 tahun supaya apa? Supaya tahu konsep gender. Oh, ayahku laki-laki, pekerjaan sebagai laki-laki bertanggung jawab mencari pekerjaan dan memberikan nafkah bahasanya nih ya. Kemudian sebagai seorang bunda, aku besok sebagai seorang anak perempuan, aku besok mau kayak bunda nih yang rajin mendampingi aku anaknya, kemudian melayani ayahku sebagai suaminya dan kemudian sayang sama keluarga. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun di crossing. Anak laki-laki dekatkan dengan bundanya. Bundanya sering ajak kegiatan, ya, kegiatan masak, kegiatan ke pasar, kegiatan belanja, kegiatan apapun libatkan. Supaya apa? Supaya anak laki-laki kita itu jatuh cinta pertama sama bunda. Dan kemudian dia punya gambaran besok besar, kalau aku menikah, aku pengen istriku kayak bunda, yang rajin, yang sayang sama keluarga, yang sayang sama suaminya, kepada ayahku, katakan seperti itu. Pun begitu anak perempuan dekatkan dengan ayahnya. Supaya apa? Supaya anak perempuan kita jatuh cinta pertama sama ayahnya. Dia akan punya gambaran besok besar aku nikah, maka suamiku harus yang seperti ayah, gagah, ganteng, kemudian bertanggung jawab sama keluarga dan sayang sama keluarga. Ini figur-figur yang sepertinya harus pahamkan. Sehingga kemudian fitrahnya tumbuh dengan baik. Nah, kalau sudah terlanjur, nah treatment, kita juga menumbuhkan fitrah kita sendiri. Jangan kemudian kita bicara fitrah anak, tapi kita lupa fitrah kita sebagai ayah bunda. Biasanya kalau kita sudah menumbuhkan fitrah anak, maka fitrah kita sebagai orang tua itu tumbuh. Fitrah kita sebagai ayah, fitrah kita sebagai bunda itu tumbuh. Berbanding lurus ya. Makanya bahasa apa? Istilah raise your child, raise yourself gitu. Menumbuhkan fitrah anak, maka fitrah kita juga akan tumbuh. Mungkin seperti itu ya, Bunda Ade. Mohon maaf, Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih ya Ayaholik. Nah, itu tadi sebenarnya menjawab juga untuk beberapa pertanyaan dari Bunda Niken. Ini dalam menumbuhkan fitrah anak usia 0 sampai 7 tahun, peran ayah seperti apa yang harus dilakukan agar anak tidak tumbuh menjadi anak yang egois. Jadi itu bisa dikaitkan pula dengan bagaimana fitrah seksualitas yang seharusnya dilakukan perannya oleh ayah dan bunda di tahapan usia 0 sampai 7 tahun. Bisa dikaitkan seperti itu ya. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun didekatkan dengan ibunya, lalu kemudian 3 sampai 6 tahun itu didekatkan keduanya. Jadi tidak boleh hanya dekat dengan ibunya saja. Jadi peran ayah juga harus berperan penting dalam proses pendidikan dan kepengasuhan anak. Nah, berikutnya ini ada yang sudah raise hand dari Bunda Ayu Agustin. Boleh silakan open mic dan disampaikan pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya punya 2 orang anak dan mempunyai permasalahan yang untuk masalah fitrah ya lumayan lah. Kalau yang untuk anak yang pertama itu, Masya Allah, Subhanallah, untuk perihal mengenai pendekatan terhadap Tuhannya, sudah saya mengupayakan bahwa kita selalu kadang-kadang setiap weekend itu tadabbur alam, tapi dalam perihal untuk melaksanakan sholat, nauzubillah min zalik, masih harus harus diingatkan, harus dipaksa, kadang-kadang sampai anaknya marah-marah, marah Usia berapa, ngambek. Bun? Enggak, saya nggak tahu kenapa anaknya ya, cuma kalau Usia berapa usianya? maaf, usianya sudah menjelang 10 tahun. Nah, alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah di sekolah, kebetulan ini di sekolah tahfiz, dia selalu ada rutinitas sholat. Nah, itu alhamdulillah udah mulai mau. Cuma kalau sudah ke rumah, waktu pas saya ada di rumah, itu jarang sholat. Tapi kalau ada abinya, itu malah rajin sholatnya. Jadi kayak saya jadi bingung, ini apa karena takut dengan abinya atau saya yang kurang tegas atau gimana, saya juga kurang tahu. Ya, demikian sih gimana cara menumbuhkan agar si anak ini lebih rajin sholat gitu aja. Terus untuk yang anak kedua ini masalah toilet training ya. Sampai umur 6 tahun, khususnya kalau yang siang sudah nggak ngompol. Kalau selalu Alhamdulillah kalau mau pipis atau selalu di kamar mandi sana saya mengajarkan demikian. Tapi permasalahannya kalau sudah di malam hari, malam sebelum tidur, pas persis sebelum tidur dia selalu pipis dengan sendirinya. Tapi nggak tahu kenapa masih suka ngompol. Jadi saya agak bingung, saya mesti gimana ini? Dan kadang-kadang seringnya tuh kan saya bangunkan kan, saya saya angkat, terus saya atur ya di kamar mandi. Seringnya tuh malah nggak keluar. Nanti tiba-tiba balik tidur lagi malah keluar. Jadi saya mesti gimana gitu. Ya itulah hanya pengalaman saya. Mesti gimana? Saya sudah banyak nanya sih, katanya aturkan. Saya sudah ngatur, aku bilang sebelum tidur, tapi anaknya nggak tahu kenapa kok bisa begini gitu. Demikian gimana ya saya tanggapan saya sebagai seorang ibu gitu aja. Ayah Kholik. Semoga Baik, dapat jawab. Bismillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya, Bunda Ade. Langsung Bunda Ayu langsung saya jawab apa yang ditanyakan. Seringkali gini, Bun. Mohon maaf nih saya tanya. Ini dari publik tapi mohon maaf saya tanya nih. Ayahnya galak nggak nih, Bun? Salahnya lumayan. Iya. Jadi ini berkaitan ya, Bun ya. Jadi mohon maaf saya harus sampaikan juga para ayah bunda semuanya bahwasanya seringkali kita mengeluhkan ke apa namanya kondisi anak-anak kita. Jadi kuncinya begini, bahwasanya anak di usia 0 sampai 12 tahun, ya, 0 sampai 12 tahun sebetulnya itu ketika anaknya bermasalah, kita harus bercermin. Kita nih orang tua yang harus bercermin. Kenapa anak kita seperti itu? Pertanyaan kayak gitu. Kenapa anakku susah dibilangin? Yang pertama, bisa jadi anak kita enggak kok anakku, contoh gini, anak kita ketika ketika di usia TK sampai kelas katakanlah sampai kelas 2 itu sholatnya rajin, murojaahnya bagus dari TK nih, dari TK. Rajin, tapi begitu masuk 10 tahun bahkan bisa jadi di 12 tahun dia bosan dengan seperti itu. Kita harus flashback nih ke belakang. Jangan-jangan di TK kita sudah narget anak kita harus soleh-solehah nih. Jangan-jangan nih anakku udah di usia 5 tahun, di bawah 6 tahun, sudah harus rajin sholat. Sudah dipaksa sholat sunnah dan sebagainya. Sudah dipaksa untuk kemudian tahfiz, menjadi tahfiz. Mohon maaf nih ya, saya harus menyampaikan itu. Karena apa? Ini belum saatnya sebetulnya. Karena syariat anak-anak kita di bawah 6 tahun, itu apa sih? Bermain.
Syariat anak-anak kita di bawah 6 tahun itu bermain. Makanya fitrah individualitasnya itu sebanding lurus dengan fitrah iman. Itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku bukan kami. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku itu individual. Di usia ini, di fitrah iman ini sedang tinggi-tingginya. Maka ketika dipaksa untuk bicara syariat, dan kemudian hak akidahnya hilang. Kita seringkali memaksakan anak kita tentang syariat, tapi lupa mengakidahkan, mengimankan anak kita. Karena kita targetannya, karena yang terlihat ya, tahfiz itu terlihat, hafalan terlihat, sholat itu terlihat. Padahal seharusnya sholat itu dimulai usia berapa? 7 tahun syariatnya. Tapi sebelum 7 tahun jadi dikenalkan dong, dikenalkan supaya jatuh cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Selain dengan mengagumi makhluknya Allah, ajak ke masjid, kemudian diminta bagaimana terpesona dengan masjid, bukan dimarahin ketika bercanda dengan teman-temannya di masjid, tapi dipesonakan dulu di masjid. Oh, di masjid nyaman, di masjid enak, bertemu dengan teman-teman yang lain. Kemudian harapannya di usia 7 tahun, anak-anak kita mulai disyariatkan. Ketika anak-anak kita di bawah 10 tahun, di bawah 10 tahun, rajin sholat, tapi kemudian mulai 10 tahun kok susah, ini kita introspeksi maksudnya. Jangan-jangan kita terlalu keras nih. Jangan-jangan kita sebagai manusia dewasa sudah mentarget supaya anak kita cepat-cepat solih-solihah. Akibatnya apa? Di sekolah, di lembaga, di pesantren, anak kita mendadak solih-solihah, di rumah libur syariat. Ini kejadian sering kali tidak 1-2 orang. Yang mengeluh siapa? Orang tuanya mengeluhkan anaknya. Tapi jangan lupa, anak di bawah 12 tahun itu ketika ada masalah, bukan anaknya yang bermasalah. Orang tuanya. Itu yang harus dilakukan kita. Kita introspeksi, ya Allah, kita minta sama Allah, ya Allah harus gimana ya Allah? Karena kita minta apa statement dari katakanlah ahli parenting. Ahli parenting itu bukan psikolog, bukan kami katakanlah, tapi orang tua masing-masing itu ahli parentingnya, yang tahu kondisi anak-anaknya. Bukan kita ahli parentingnya, tapi orang tua kandungnya lah yang sebagai ahli parenting, mengetahui tumbuh kembangnya anak-anaknya. Maka tadi bicaranya adalah bagaimana kita tahu tumbuh kembangnya. Maka begitu tahu bahwa oh, di 10 tahun ini kok susah dibilangin sholatnya. Dia masih fase latih. Rasulullah itu jelas-jelas hadisnya 7 tahun ajarkan sholat. Tapi di bawah 6 tahun kita sering menggegas karena merasa semakin cepat semakin baik. Enggak berlaku dalam fitrah. Dalam fitrah itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan umurnya. Belum anak kita di bawah 6 tahun belum memayis apalagi mukallaf. Beban syariat itu dibebankan ketika anak kita balik. Ketika anak kita kalau belum balik justru 15 tahun, 15 tahun anak kita baru mukallaf. Ini seringkali kita sebagai aktivis Islam itu menggegas anak-anaknya cepat solih-solihah, tapi akhirnya efeknya bukan menjadi solih-solihah, tapi melakukan perlawanan. Kalaupun tidak melakukan perlawanan dengan membantah, dia akan diam-diam melawan dengan apa? Pergi. Dan itu banyak kasusnya aktivis-aktivis Islam yang kemudian anak-anaknya melakukan perlawanan seperti itu. Dan ini menjadi catatan kita semuanya sebagai umat muslim. Bagaimana menumbuhkan anak kita solih-solihah, ya kita sebagai orang tua juga harus tahu tumbuh kembangnya, juga harus tahu bahwa ada step-stepnya nih. Di usia yang usia belum memayis, ketika usia sudah memayis sampai 10 tahun, kemudian di usia mukallaf. Nah, di usia mukallaf inilah kita harus lebih keras lagi. Dengan catatan kita sudah melatih. Kalau tiba-tiba di usia 10 tahun kita memukul anak kita karena nggak mau sholat, tapi kita lupa melatih anak kita di 7-10 tahun, jatuhnya apa? Zolim nantinya kita. Jatuhnya zolim akhirnya. Naudzubillah, yang mudah-mudahan kita bukan orang seperti itu. Itu yang bagi anak yang sudah 10 tahun, Bun. Yang kedua, bicara toilet training, itu sama aja, mirip-mirip. Karena bisa jadi berkesinambungan. Ketika anak kita sering kali mendapatkan tekanan baik itu tentang pelajaran, akademis, ataupun apapun yang ditarik sama orang tua, yang terjadi alam bawah sadar itu kan menahan rasa. Sehingga kemudian rasa, ini beberapa kasus ini mudah-mudahan sih saya salah ininya ya. Beberapa kasus anak-anak yang sering kali mendapatkan tekanan orang tua dan tidak keluar emosinya, tidak kerilis emosinya, itu kasusnya banyak yang ngompol. Bahkan sampai SMP. Sampai saya masih ngompol. Tiap hari dikeras sama orang tua, ngompol dimarahin, ngompol lagi dimarahin. Sampai pada bukan ngompolnya sebetulnya. Ada sesuatu yang kemudian tidak tidak terrilis emosinya.
orang tuanya maunya seperti ini, anaknya belum bisa, dipaksa seperti ini lagi, yang pada akhirnya memendam, adalah nurut sama orang tua. Yang terjadi apa? Tadi, efeknya salah satunya itu, tanpa sadar ngompol. Ini sih, jadi mohon maaf Bunda Ayu, jadi kita coba mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ini ya, tidak tidak apa namanya, tidak kemudian menjadi hal, ini harusnya seperti apa segala macam. Bukan kemudian kita membela orang tua, enggak, tapi bagaimana kita sebagai orang tua introspeksi ketika anaknya, kuncinya tadi di usia di bawah 12 tahun, ketika anaknya bermasalah, orang tua yang harus introspeksi. Mohon maaf Bunda Ayu, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan bisa kemudian menjadi introspeksi kita semuanya. Wallah alam, terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Ade. Baik, terima kasih Ayaholic. Nah, ini ada tadi ya kalimat pengingat yang membuat kita harus selalu melakukan refleksi sebagai orang tua. Jadi tidak hanya memacu anak harus bisa ini dan itu aja, dan harus melihat anak itu sudah sesuai belum ya dengan tumbuh kembangnya dan segala macamnya, tapi kita lupa untuk introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita juga tumbuh secara fitrahnya? Nah, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Ayaholic. Ini dari Bunda Eka di Pemalang. Anak-anak usia prabalik akhir biasanya mulai tidak mau mendengar nasihat. Namun disebutkan oleh Bunda Meta, usia tersebut adalah usia tawanan. Sedangkan anak sudah tidak mau menjadi tawanan karena sudah ingin dianggap sebagai orang dewasa. Padahal masih banyak perilaku yang keliru dan perlu diluruskan oleh orang tua. Ini yang sering menjadi sebab orang tua menjadi tidak rileks dalam mendampingi tumbuh kembang anak di usia tersebut. Mohon pencerahannya. Silakan, Ayaholic atau Bunda Meta. Baik, baik Bunda. Ya, ini kami sedang ngalamin ya, karena anak saya sedang 13 tahun, sedang susah-susahnya. Ini lagi ngalamin, anak saya sedang 13 tahun. Saya ngerasain, kita bicara kepengasuhan, di usia mulai usia 11 tahun, anak kita sedang susah-susahnya untuk diatur. Iya. 11 sampai 14. 11 sampai 14 tahun sedang susahnya. Kenapa? Dia sudah mulai punya argumen untuk membantah. Dia berargumen dengan data. Kalau kita adu argumen yang terjadi, maka debat kusir. Maka kita harus menjadi bagaimana paham dulu sama apa yang dikatakan anak kita. Maka kalau anak kita melakukan perlawanan, dilihat dulu. Tapi balik lagi, namanya manusia, kadang juga nggak sabar. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang juga suka muntap juga, ini bicara karena sisi kemanusiaan ya. Kadang sadar, oh ya oke, si LK ini anakku lagi mencoba memberikan alasan ketika dibilangin atau diminta tolong. Ada alasan, dan alasan itu masuk sebetulnya. Dengan sudut pandang dia sebagai anak-anak ya. Tapi kalau kita memaksakan kita sebagai orang tua itu pasal 1 selalu benar. Pasal 2 ketika orang tua salah, lihat pasal 1, artinya orang tua tetap selalu benar. Seringkali kita kayak gitu. Zaman dulu kita kayak gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua harus apa namanya? Harus tahu dunia anak-anak dengan cara apa? Nyemplung. Dengan nyamain frekuensi anak-anak kita. Ya minimal kalau bicara fisik, berarti kalau ngobrol mata dengan mata ketemu. Ini qadarullah, ini anak saya itu sedang punya project. Dia sedang punya project membuat aircraft prototype, membuat prototype pesawat karena dia ikut My Talent AB Home ya. Dia selama 50 hari dia punya project untuk membuat beberapa prototype pesawat. Sekarang sudah menjelang minggu akhir. Minggu akhir itu sedang under pressure. Karena apa? Targetan itu ada beberapa yang sudah dapat, ada yang belum dapat. Nah, saya berinisiatif, Kakak, apa yang bisa Ayah bantu? Dia bikin prototipe pesawat sudah sekitar berapa hari gitu ya, sudah mungkin 40 harian gitu ya, 40 hari lebih. Nah, sudah membuat 6 prototipe. Prototipe yang ke-7 saya bantu. Saya bantu dengan ukur segala macam, sesuai dengan mindset saya sebagai orang dewasa. Ternyata apa yang dilakukan saya itu tidak pas dengan LK. Dia punya data dari awal, dia punya paham konsep apa namanya prinsip Bernoulli tentang aerodinamis, tentang center of gravity segala macam, dan saya nggak mudeng itu. Dan saya mencoba berinisiatif, oke Kak, apa yang Ayah bantu segala macam. Sudah jadi. Ayah nggak kayak gini, harus seperti ini. Duh, jangan salah lagi nih. Dia udah pakai data, saya juga pakai data saya sendiri maksudnya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Debat.
Tapi saya lihat, oh kalau saya menuruti debat, ya jelas nggak jadi, malah kemudian jadi patah nih. Lagi bagus, sedang senang-senangnya bikin project, kemudian dipatahkan apa yang argumen orang tua, katakanlah saya sebagai ayahnya. Saya kemudian, oke, kakak, solusinya gimana? Kayak gini loh ya. Nah, mau nggak mau, saya yang tadinya emosi karena merasa sudah membantu, harus diturunin. Secara ini frekuensinya diturunin lagi. Oke, saya mencoba mencerna dari sisi seorang anak. Maka yang terjadi, frekuensi kita akan sama dan kemudian anak akan nyaman lagi. Nah, seringkali kita sebagai orang tua karena melihat anak kita susah dibilangin, yang terjadi bukannya menurunkan frekuensinya, yang terjadi dinaikkan lagi dengan apa? Dimarahin terus. Tambah susah, tambah marah. Tambah marah, tambah melawan, tambah marah, tambah melawan. Yang terjadi kita nggak akur sama anak kita. Kan lucu kalau kemudian kita nggak akur sama anak kita ya. Ini yang harus kita pahami bahwasanya ketika anak kita sudah mulai, ini di usia 11 tahun, kalau bicara fitrah memang sedang apa namanya, punya argumen tersendiri, sedang susah-susahnya kalau saya bilang, karena ya gini saya ngalamin ya. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi temannya dulu nih. Iya, kita sebagai tawanan nih, sebagai tawan. Jadi seperti halnya kita sedang ini apa, sedang main layangan. Kadang ngelos, ditarik, kadang ngelos, diulur, ditarik lagi, ngelos, tarik lagi gitu. Pun sama seperti ketika bicara mengembalikan fitrah anak-anak juga seperti itu. Yang dulu lupa, oh lewat fitrah ini, tarik ulur. Tarik ulur gitu. Sadar dan kemudian sabar. Kita seringkali sadar, sabarnya yang enggak ada, yang kehilangan kesabaran ini. Maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, ya Allah. Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di agama kita dengan apa? Dengan sabar dan sholat pasti seperti itu. Demikian Bunda, Adik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, siap Ayah Holik. Jadi orang tua tuh harus sabar ya. Jadi Ayah Bunda yang di sini semoga senantiasa diberikan kesabaran dan juga kesadaran bahwasanya kita sebagai orang tua juga harus siap menghadapi segala fase anak-anak yang kadangkala ada yang lagi super manis-manisnya, ada pula yang super menantangnya. Jadi setiap fase dalam tumbuh kembang anak itu pasti berbeda. Nah, dalam fase ini tentu saja kita perlu memiliki guidance atau panduan. Oleh karena itu, fitrah perkembangan anak ini harapannya bisa menjadi panduan kita dari sebagai orang tua untuk tahu kita anaknya sedang dalam fase apa dan bagaimana cara menghadapinya. Oke, kita lanjut dulu untuk sebelum yang raise hand ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Surti di Jakarta. Bagaimana menumbuhkan rasa nyaman anak pakai hijab, Ustadz? Anak saya umur 5 tahun, kalau pakai jilbab tidak betah lama, katanya gerah. Nah, ini apakah 5 tahun nih Ayah Holik sudah wajib untuk memakai jilbab? Bagaimana cara menumbuhkan rasa nyaman? Silakan. Oke, baik. Baik, ya, 5 tahun. Bagaimana nyaman dengan jilbab? Ya. Kita ini ya, sekali lagi kita sebagai orang tua, kalau bicara konsep tumbuh kembang, bicara fitrah perkembangannya, 5 tahun anak nyaman dengan jilbab, kira-kira kebayang nggak? Kalau kemudian kita dengan posisi anak-anak gitu, kemudian dipaksa dalam kutip untuk kemudian harus berjilbab. Padahal tadi perintah berjilbab mulai kapan? Nah, kita pakai kuncian itu. Perintah berhijab itu mulai kapan? Perintah berhijab itu mulai balik. 5 tahun kira-kira sudah balik apa belum? Belum. Mumayyiz saja belum ya? Mumayyiz saja belum. Artinya apa? Anak kita di usia di bawah 6 tahun hak syariatnya apa? Bermain dulu, kemudian dikuncir-kuncir dulu rambutnya, ya, pakai bando segala macam. Ya, kita lihat coba di Palestina, kita teman-teman, kalau kita bicara lihat Palestina, kira-kira anak kecilnya di bawah 7 tahun pakai jilbab enggak? Di Palestina ya, yang kemudian secara keimanan keren lah kalau saya bilang. Itu contohnya kita. Pakai jilbab enggak? Yang anak-anak perempuan. Enggak ada. Tapi begitu sudah dewasa, dia tetap menjulurkan hijabnya di seluruh tubuhnya. Jangan sampai banyak kasus nih. Ini teman-teman atau ayah bunda semuanya pasti tahu dong, beberapa waktu yang lalu viral
ketika seorang anak pejabat perempuan lepas hijabnya. Cek, apakah kemudian dari kecil. Nah, ini biasanya ketika dari kecil sudah dipaksa untuk berhijab, maka di usia 12 tahun, di usia kemudian selanjutnya, dia akan menagih hak anak-anaknya. Aku mau lepas jilbab aja, padahal sudah waktunya berhijab. Naudzubillah ya, mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu. Artinya apa? Di usia 5 tahun, ya mau dilepas jilbabnya ya nggak apa-apa. Senyamannya anak dulu lah, kayak gitu. Kita menggunakan sudut pandang bahwa sudut pandang fitrah nih, sudut pandang fitrah. 7 tahun, ini jilbab. Sholat aja belum diperintahkan, diwajibkan, baru dikenalkan. Sholat itu 7 tahun baru disyariatkan. 5 tahun, sholat aja belum. Kok berjilbab sudah harus dipaksakan? Kan enggak, kita kebalik jadinya. Jangan sampai balik lagi. Anak kita di usia TK, SD rajin berjilbab, SMP lepas jilbab. Ada banyak. Beberapa tahun yang lalu ada, mohon maaf saya sebut Awkarin Effect. Ya, mungkin para bunda lihat, bunda tahu bagaimana dia waktu di sekolah di daerahnya itu berjilbab dan kemudian menjadi siswa terbaik. Begitu terima di Jakarta di sebuah perguruan tinggi, dia lepas jilbab. Dan kemudian bahkan menjadi influencer, menjadi influence yang kemudian dalam tanda kutip kalau saya bilang secara fitrah, yo nggak bagus gitu. Ya, mudah-mudahan beliau diberi hidayah sama Allah segala macam ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus pahami sebagai orang tua, kita menggunakan kacamata fitrah bukan kacamata kita sebagai orang tua yang kepengen anak-anaknya cepat-cepat soleh-solihah. Diingat bahwasanya yang namanya fitrah itu bukan berarti lebih cepat lebih baik, tapi bagaimana anak bertumbuh kembang dengan baik, maka pas timingnya yang di waktu yang tepat, di usia yang tepat, dia bertumbuh dan berkontribusi bagi kebermanfaatan untuk umat dan semesta. Ya, jadi bicaranya bukan cepat-cepatan solih-solihah, kita lupa mendasari akidah, sehingga kemudian anak kita tahfiz, anak kita keilmuan, ilmu agamanya ya, bicara agama, keilmuan agamanya bagus. Dan kemudian ilmunya bagus, sayangnya ibadahnya itu tidak bagus. Ilmunya ada tapi tidak diamalkan. Dan ini banyak kasusnya. Saya kuliah di salah satu lembaga agama gitu ya, yang kemudian melihat teman-teman yang dari kecil pesantren, kemudian masuk ke kuliah, itu gegar budaya. Dia sangat suka, teman-teman saya, bahkan mungkin saya sempat meneliti beberapa waktu kemarin, sampai sekarang ternyata masih gitu ya, anak-anak yang dari pesantren, terbiasa di pesantren, kemudian dari kecil ya, bukan kemudian ketika sudah SMA masuk pesantren atau SMP masuk pesantren, minimal SMP lah ya, dengan catatan anak sudah melekat dengan orang tuanya, bukan dalam tanda kutip, bukan dibuang sama orang tuanya ke pesantren, dalam tanda kutip ya, kepengennya soleh-solehah, tapi kita lupa mensolehkan di rumah. Kita lupakan dengan tarbiyah dan takdibnya, langsung ditaklimkan. Sehingga kemudian yang terjadi, anak kita pinter, anak kita tahfiz. Begitu masuk ke kuliah, jika gegar budaya menemukan bacaan-bacaan dari barat, filosofi barat, kemudian muncul istilah cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada, sehingga kemudian terjadi apa? Logikanya jalan, tapi lupa dengan yang maha pencipta. Banyak anak-anak kita, banyak teman-teman kita yang masih pemuda menjadi agnostik. Hanya karena itu ilmu agamanya bagus, tapi kemudian dia berpikir aku lebih percaya Tuhan, tapi kemudian saya tidak beragama. Saya memilih percaya Tuhan tapi tidak beragama, dan itu banyak. Ya, pijakan akidahnya kurang, pijakan agamanya kurang. Akidah terutama di sini. Akidah itu di usia 0 sampai 6 tahun. Maka 0 sampai 6 tahun bukan digagas dengan syariat, tapi bagaimana anak kita jatuh cinta sama Allah. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, siap ya. Nah, ini masih kaitannya dengan usia 0 sampai 7 tahun. Ini ada pertanyaan dari Bunda Hastuti di Banjarnegara. Bunda Hastuti bertanya, saya memiliki anak usia 6 tahun yang fitrah keimanannya sebenarnya sudah terlihat. Sayang, soal adab masih banyak sekali PR karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Apakah ini akan berdampak di fase berikutnya atau masih ada harapan untuk berkembang seperti halnya yang sudah tuntas di seusianya? Jadi katanya dengan adab ya.
Oke, 6 tahun ya. Kalau di usia 6 tahun masih ada waktu lah, masih panjang waktunya. Karena bicara adab tadi sebanding lurus dengan perintah sholat. Ya, berbanding lurus dengan perintah sholat, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Sholat itu adab tertingginya kita, umat muslim. Sholat itu adab tertinggi yang kemudian disyariatkannya anak kita sekaligus diadabkannya anak kita di usia ini. Di usia 7 tahun. Dengan catatan sebelum-sebelumnya sudah diperkenalkan. Artinya di usia 6 tahun ini ketika melihat anak kita kok adabnya belum bagus ya, mulai dipahamkan nih. Ya, dipahamkan. Nah, mulai agak kencang nih di usia 7 tahun. Jadi kalau tanya ada waktu, masih ada waktu. Kita masih punya waktu di usia 7 sampai 10 tahun untuk mengadabkan anak-anak kita. Nah, namun alhamdulillah ini mumpung sudah sadar di 6 tahun adabnya ada yang kurang bagus nih. Bicara keimanan anaknya mungkin sudah mulai bagus. Ya orang tua kan bisa lebih melihat itu. Tapi adabnya kurang, artinya ada waktu. Di usia 7 sampai 10 tahun untuk dilatih tentang adab. Begitu Bunda Ade, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, baik Ayaholic. Kita langsung ke yang sudah raise hand ya. Ada embusan, Bunda atau Ayah ini. Silakan boleh open cam dan open mic bagi yang sudah raise hand. Embusan. Bagian mana? Bunda atau Ayah nih? Embusan. Kalau misalnya belum, saya bacakan lagi dulu yang sudah ada di kolom komentar ya, sambil menunggu Bunda atau Ayah embusan untuk hadir. Bagaimana menyelesaikan fase falik pada anak? Fase falik ini kaitannya berarti ada ini ya, biasanya kalau fase falik tuh Bunda Meta mungkin yang bisa menjawab kaitannya dengan ada keinginan atau hasrat untuk mendapatkan kenikmatan secara seksual begitu ya untuk anak-anak. Belum di open mic, Ayah? Oh, sorry. Aman, Bunda. Iya, kita bicara kalau secara psikologi ada fase oral, ada fase falik tadi segala macam. Bagaimana menyelesaikan fase falik? Ya, ini ada fasenya. Jadi kita kaitannya sama fitrah seksualitas gitu ya. Jadi tadi di mana kalau bicara kita ya, bicara sebagai umat Muslim yang namanya fitrah seksualitas atau pendidikan seksual itu berbeda dengan pendidikan yang dikenalkan oleh Barat, parenting Barat. Yang namanya fase itu ketika kita melarang katakanlah, yang namanya anak-anak di usia tersebut itu kan contoh megang kemaluan, megang mohon maaf pantas segala macam itu sudah sudah memang fasenya itu. Nah, kita sebagai orang tua tidak melihat dari kacamata orang dewasa, cuma kemudian dipahamkan. Ya sambil dipahamkan. Nah, itu punya sendiri yang kemudian dipahamkan. Jangan sampai orang lain megang, contoh seperti itu. Itu kan berkaitan nih, mumpung ada momentum tersebut. Maka fitrah seksualitas itu tadi di usia 0 sampai 2 tahun dengan bundanya menyusui. Ya, menyusui dan kemudian bukan berarti kalau sekarang kan bicara menyusui biasanya apa? Pumping gitu ya. Sebetulnya fase menyusui kan fase di mana itu fase spiritual di mana terhubung antara bunda dan ananda. Sehingga kemudian bahasanya adalah bagaimana kita terhubung, bukan kemudian sekedar memberi susu saja dengan botol gitu. Sesekali kalau memang bundanya sebagai wanita karir tidak full menggunakan botol, tapi kalau sudah di rumah ya menggunakan susu sendiri langsung gitu ya, maksudnya dengan ASI, bukan tidak menggunakan pumping atau kemudian dikasih dengan botol dengan dot gitu ya. Nah, fase tersebut dikenalkan bahwa oh, kamu megang itu tuh kamu tuh laki-laki atau kamu itu perempuan, dikenalkan seperti itu. Dan fase itu akan selesai dengan sendirinya kok. Fase itu akan selesai dengan sendirinya menjelang 6 tahun biasanya seperti itu. Menjelang 6 tahun sudah kemudian tidak asik dengan hal tersebut. Fase falik itu kemudian berganti gitu ya. Oral berganti, falik berganti, kemudian selanjutnya dia akan ke ranah sosial.
Karena di bawah 6 tahun kan asik menikmati tubuh sendiri tuh. Asik dengan tubuhnya sendiri maksudnya, bukan menikmati ya. Asik dengan diri kita sendiri. Karena apa? Fitrah individualitas. Dan itu tidak masalah. Jangan takut. Jangan takut, jangan melihat dari sudut pandang orang dewasa. Aduh, jangan-jangan anak kita. Nah, ini padahal kita yang seringkali, ya mohon maaf, pikiran kotor gitu ya. Itu fase akan melewati sesuai dengan usianya. Jadi, tidak usah khawatir. Seperti itu sih kalau yang bisa jawab seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bunda deh. Oke, siap Ayah, terima kasih. Berikutnya pertanyaan lagi ya. Ini sepertinya mungkin tidak sengaja kepencet nih untuk Bunda atau Ayah Embusan. Jadi ketika kita coba untuk silakan open mic. Nah, ini sudah ada open cam. Apakah mau jadi bertanya Bunda? Tadi sudah ada raise hand, Bunda Embusan. Oke, belum ya? Oke, baiklah kalau kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bunda Yaya di Jakarta. Tadi disampaikan di Kolwap orang tua harus rajin mencatat perkembangan anak. Tapi saya seringkali bingung apa sih yang harus diamati dan dicatat apalagi kaitannya dengan fitrah perkembangan anak. Gimana tadi? Dari Bunda Yaya di Jakarta. Tadi disampaikan orang tua harus rajin mencatat perkembangan anak pada waktu di Kolwap. Tapi saya seringkali bingung apa saja yang harus diamati dan dicatat apalagi kaitannya dengan fitrah perkembangan anak. Oke, baik. Ya, bicara fitrah perkembangan ya sih. Kalau saya bersyukur alhamdulillah suka mengcapture kegiatan anak. Jadi kita tahu fitrah perkembangan anak-anak kita. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwasanya kita sebagai orang tua itu harus selalu mengamati apa yang dilakukan anak kita. Minimal kita tahu, oh awal dia rajin ke masjid kapan, awal dia mulai murojaah dan kemudian mencatat sampai berapa bulan dia bisa paham atau hafal segala macam, itu juga dicatat. Atau kemudian anak kita mulai bergaul dan berani ngomong nih, mulai katakanlah mulai dari awal ya, jalan kita juga tahu, oh anak kita mulai jalan usia 1,6 bulan, ya 1 tahun 6 bulan bisa jalan. Bicaranya kapan? Oh anakku 2 tahun nggak bisa bicara ya. Oh ternyata bisa bicara kemudian di usia 2 tahun, 5 itu dicatat. Ya, kita pasti ngerekam hal-hal tersebut walaupun tidak mengcapture. Nah, qadarullah saya mengcapture anak saya mulai dari usia 1, kemudian dia berjalan awal, kemudian ketika dia mulai bersosialisasi, ada bestie waktu kecil, itu saya capture. Dan kemudian ketika mulai anak saya senang dengan kaitannya pesawat, mulai dari kecil. Pesawat ini ya, pesawat dari kecil sampai kemudian, ini bicara fitrah perkembangan dengan kaitan dengan bakat ya. Dia senang pesawat dari kecil daripada mobil-mobilan, dia merada di pesawat. Kalau waktu itu saya sebagai seorang dewasa melihat beli mainan baru diperal sama anak, itu rasanya loro hati, sakit hati, aduh aku beli mainan mahal-mahal diperal sama anak. Tapi kalau kita menggunakan kacamata orang anak-anak kita, diperal itu bukan kemudian menjadikan mainan itu rusak, bukan. Dia sedang mengamati, sedang meriset itu. Nah kemudian pada saat di usia TK dia suka dengan pesawat dengan datang diantar ke hangar pesawat di Solo. Ada capture-nya, ada fotonya. Kemudian selanjutnya dia senang ngumpulin barang-barang bekas ya, sampo, bekas sabun, dijadikan scratch building jadi pesawat. Ya, di-capture juga, dibikin video. Iya, qadarullah tergerak seperti itu ya, karena senang hal-hal baru, melihat anak bergerak hal yang baru. Kemudian bersambung lagi senang dengan buku-buku pesawat. Qadarullah budenya itu waktu kemarin itu memberi buku-buku ensiklopedia yang diambil dulu buku tentang pesawat. Padahal itu ensiklopedia tahun berapa itu? Tahun 80 atau 90-an. Itu ngulik bolak-balik dibaca, kemudian membaca, membuka video YouTube, selalu dibanding-bandingkan. Kalau melihat, oh ini di buku seperti ini, di YouTube seperti ini, kemudian cerita. Kita sebagai orang tua menampung ceritanya. Nyambung? Enggak sebetulnya. Saya pun enggak mudeng dengan pesawat. Tapi minimal kita itu memberi ruang dia berbicara dan kemudian memberi respon
Minimal, oh oke, baik. Seperti apa coba, seperti apa cerita? Kalau bicara mudeng, saya nggak mudeng, tapi ruang berbicara ini sangat penting. Sehingga kemudian dia paham dengan istilah-istilah pesawat. Nah ini yang kemudian konsep murid siap, guru datang, itu terjadi pada anak saya. Sedang senang-senangnya pesawat, kemudian dia ikut My Talent di AB Home, kemudian dia mengajukan proyek tentang pembuatan pesawat tadi aircraft, apa namanya? Prototype. Bikin prototipenya. Qadarullah datang gurunya, pensiunan dari Garuda. Akhirnya namanya Pak Handoko. Nah, Pak Handoko ini kemudian menjadi mentor tentang pesawat. Keilmuan ditaklimkan. Jadi ditaklimkan di situ. Nah, ini dan di capture kemudian dari hasil capture itu kita amati, oh ternyata anak kita itu punya pola loh, bicara bakat, bicara apa namanya pembelajaran, bicara bicara bagaimana dia belajar. Oh, anak saya senang belajar menggunakan auditori ya, menggunakan auditori. Dan kemudian apa? Kita iya, alhamdulillah ya, saya punya istri yang kemudian sangat sangat rajin membuat jurnal perkembangan ya. Anak istri saya tuh rajin, Bunda Meta tuh rajin, walaupun saya nggak mudah, dia membuat jurnal perkembangan ya. Ya, saya nggak tahu, Allah tuh menjalankan memberi kayak memberikan ini loh, dibikin catatan buat jurnal-jurnal perjalanannya LK. Ada capture-nya, ada kemudian tulisannya, tanggal berapanya ada perubahan dan sebagainya. Dan ini sekarang alhamdulillah ya, Bunda Ade sama Bunda Meta itu membuat buku jurnal. Nah, ini kaitannya seperti itu. Di capture, apapun perubahan, sedikit apapun. Maka kita sebagai orang tua harus paham, ada perubahan apa di anak kita, ada hal baru apa di anak kita harus tahu. Kalau nggak tahu, kita akan bingung sebetulnya anakku hobinya apa sih. Nanti anak kita juga bingung, nah kamu besok mau sekolah apa, mau kuliah di mana? Yo bingung. Kalau LK sekarang ditanya, LK mau sekolah di mana? Kuliah di mana? Kuliah di ITB, mau kepengen apa? Itu masih SD ya, mau masuk SMP ini. Mau di ITB. Kenapa di ITB? Karena LK suka pesawat ini. Teknik penerbangan bahasanya. Kalau dulu ditanya cita-citanya waktu kecil ya, jadi apa? Jadi tentara, jadi kemudian jadi dokter, kemudian apa lagi? Jadi dokter itu ada, jadi dokter juga ada sebabnya. Kenapa? Karena waktu itu ayahnya sakit lama. Kamu jadi dokter mau ngapain? Aku kepengen supaya bisa nyembuhin ayah itu seperti itu. Sampai kemudian jadi dokter dan tentara. Kemudian apalagi senang dengan coding. 2 tahun senang dengan coding, dia kepengen jadi web developer. Kemudian sekarang sudah sangat beberapa waktu ini senang banget ngulik dengan hal-hal yang kaitan sama pesawat. Dia sampai kemudian dia homeschooling sampai kemudian dia kepengen aku besok kuliahnya di ITB. Kuliahnya di ITB kemudian belajar tentang teknik teknik dirgantara bahasa seperti tentang pesawat. Ini maka kita sebagai orang tua mencatat hal-hal tersebut. Harapannya adalah anak kita punya portofolio dari usia dini, dari usia 0, dari usia 0, 2, 6, 7, sampai kemudian di usia 14 tahun. Sehingga kemudian dengan portofolio tersebut kita akan melihat pola sebetulnya anak kita mau kemana, sebetulnya anak kita bakatnya apa, dan sebagainya. Insya Allah kita akan bisa membaca. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, siap. Terima kasih, Ayholik. Sekaligus saya mau spill ya. Nah, ini mumpung di tangan saya ada jurnal tumbuh kembang anak yang sudah dirancang oleh Bunda Meta dan juga saya. Isinya memang disesuaikan dengan fitrah perkembangan anak. Jadi kalau ayah bunda tadi ada yang masih bingung, aku kira-kira mau mengamati di titik apa ya? Terus kemudian apa yang harus dicatat? Nah, lewat jurnal tumbuh kembang ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang memantik. Sehingga nanti ayah bunda punya panduan, punya guidance kira-kira apa sih yang harus saya catat di setiap fase tumbuh kembang anak. Jadi sudah disediakan template-template pertanyaan yang memantik, yang disesuaikan dengan menumbuhkan seluruh fitrah perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 14 tahun. Itu tadi sedikit tambahan terkait dengan jurnal. Kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya dari Bunda Rengganis. Tadi sudah ada di sini. Sebentar, saya baca di kolom chat. Bunda Rengganis, bagaimana jika anak perempuan sudah usia menjelang 10 tahun, tapi kesadaran untuk membantu pekerjaan rumah tangga masih sangat kurang jika dilatih untuk nyapu, beres-beres, merapikan pakaian, malah sering ngomel-ngomel. Bilangnya kenapa jadi saya sih yang ngerjain? Apakah ini tanda belum tuntas perkembangan fitrahnya? Bagaimana cara menyikapinya?
Anak menjelang 10 tahun ya. Oke. Sudah 10 tahun ya? Oh, udah 10 tahun. Iya. Ya seringkali kita sebagian besar ya orang tua kalau saya tanya, kenapa anak-anak kita di usia 10 tahun, Mas, menjelang bahkan SMP ya, nggak kenal dengan kegiatan, bahkan sampai kuliah. Sampai kuliah nih, sampai kuliah. Ini saya terakhir ada keluhan dari teman saya. Ada keluhan dari teman saya gitu ya, kemudian curhat tentang anak yang sudah kuliah. Anakku wedok, anakku perempuan. Kuliah sudah semester, waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Semester 5. Kalau pulang ke rumah itu langsung masuk kamar. Kenapa kemudian nggak mau bantu ibu ya? Yang pertama mengeluh itu ayahnya. Karena merasa kasihan sama ibunya. Kemudian pada akhirnya ibunya juga mengeluh ke kami. Kemudian saya penasaran, karena dua-duanya mengeluh, saya kemudian ngobrol. Karena anak mahasiswa kan sudah biasa ngobrol. Qadarullah ketemu dengan kami dan ngobrol. Anaknya akrab sama kami. Saya tanya, Mbak, gitu, Mbak, kamu kuliahnya sampai semester berapa? Udah semester 5 Om, gitu. Terus, kenapa kalau di rumah sampai ngobrol, kemudian sudah nyaman, tanya, di rumah suka bantu-bantu ibu nggak? Pengennya gitu Om, gitu. Kepengennya bantu-bantu Om. Tapi ibu kalau mau dibantu, sukanya bikin nggak enak. Kenapa nggak enak? Sekarang bayangin Om, dia akhirnya cerita keluar. Sekarang bayangin Om, aku kalau sudah di rumah pengennya kan bantu nih nyuci piring karena udah bisa makan nyuci piring. Kemudian apa yang lakukan ibu? Nyuci piring anak perempuan nggak bersih. Dan kemudian lakukan apa? Dicuci ulang sama ibunya di depan matanya dia. Satu, dia tersinggung akhirnya. Balik lagi. Suka ngepel nggak? Iya ngepel sama Om, sama dengan ketika aku ngepel kurang bersih sedikit, itu ibu ngomel-ngomel padahalnya males biarin ibu ngomel-ngomel bodo amat aku alasan aja. Ada tugas dari kampus. Nah, artinya apa? Ada missing link ya. Ada hal miskomunikasi di sini. Nah, kalau anak kita 10 tahun kok belum mau dengan tugas-tugas domestik, kita cek nih apakah dari usia 7 tahun kita sudah mengenalkan dengan baik, jangan-jangan ketika anak kita mencuci piring kemudian pecah, dimarahin. Ya anak saya udah mecahin berapa piring nih. Udah berapa marah, ya pasti marah ya namanya orang tua. Ini piring bagus, ini piring tinggal sedikit udah pecah. Tapi balik lagi, sadar, sabar. Maka kita harus turun. Nah, megangnya tuh kayak gini, Nak. Nyabunya tuh kayak gini, Nak. Supaya nggak licin, maka yang bersih. Ya dengan rasa godok pastinya, tapi sabar. Dengan menyabarkan diri maksudnya. Dan itu maka mulai berulang. Nah, dari sini dia akan mulai sadar, oh nyuci piring itu harus pelan-pelan, hati-hati dan bersih. Dikasih kepercayaan seperti itu, maka dia akan mulai mencoba untuk ayah bunda itu percaya sama aku untuk kemudian memberi kesempatan aku hal yang baik nih karena sudah mecahin tapi dikasih kesempatan lagi mencuci piring. Begitu juga dengan nyapu, begitu juga dengan mencuci baju. Kasih ruang, kasih kesempatan. Namanya fase latih itu anak-anak kita punya hak untuk salah. Dan salah itu bukan kemudian kita menyalahkan, tapi kemudian mendampingi anak kita supaya tidak salah lagi. Harapannya di usia 10 tahun anak kita sudah paham. Itu satu. Kedua, biasanya, nah nih orang tua zaman dulu bilang sama anaknya, Nak, kamu cukup belajar saja supaya pintar. Masalah pekerjaan di rumah, masalah seragammu, masalah sepatumu, udah cukup bunda aja yang nyuci. Akhirnya apa? Kebablas nih. Sampai tua, Bun, pulang-pulang kuliah, Bun, cuciin Bun, bajuku kotor. Ngekos, dia ngumpulin baju kotor seminggu, pulang ke rumah dibruke ke bundanya. Ada banyak sekarang anak-anak seperti itu. Kemudian kita menyalahkan Gen Z, anaknya kemudian patah. Seringkali patah. Padahal kita yang membuat seperti itu. Orang tuanya Gen Z itu yang membuat Gen Z seperti itu. Ya, jadi balik lagi. Ketika anak kita 10 tahun hal seperti itu, introspeksi kita. Kita sudah pas nggak kalau kemudian melakukan melatih anak kita. Kita sudah
sudah pas dengan sadar dan sabar tidak melatih anak kita. Seperti itu ya Bun, mudah-mudahan bisa bermanfaat, wallahu alam. Siap, Ayah Holik. Nah, ini kita sampaikan kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung di sini. Insya Allah kita maksimal sampai jam 9 lebih 15 menit. Jadi saya akan mencoba untuk mengkombinasikan ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik di kolom chat maupun di grup Raya Parenting Class, sehingga mohon nanti jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa diulas melalui nanti kita akan membuat rangkuman yang bisa dibaca kembali oleh ayah bunda semuanya. Begitu. Nah, kita akan masuk ke dua pertanyaan sekaligus ya yang mirip-mirip. Ini dari Bunda Novita di Jogja. Pertanyaannya adalah anak usia 15 tahun namun masih terlihat belum dewasa. Ketika konsul ke psikolog dinyatakan terjebak di usia 10 tahun karena merasa kurang mendapat apresiasi dari orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua? Membayar hutang kepengasuhan masa usia 10 tahun di saat usia 15 tahunkah? Dan bentuk pendampingannya seperti apa? Lalu satu lagi, ini mirip juga, Bunda Musliha di Tegal. Kami dititipi anak usia 15 tahun. Waktu kecil, usia 2 tahun, dia sudah les calistung. 2 tahun ya, les calistung. Kemudian ada perkembangan dari usia 2 sampai 7 tahun, itu termasuk berprestasi. Tapi mulai mogok, mulai di kelas 4 sampai sekarang. Bagaimana cara mengembalikan daya nalar? Karena yang dilakukan benar atau salah, menurut dia sekarang benar semua. Karena semua yang dianggap karena semua yang dilakukan dianggap main-main semua. Jadi saya yang dititipi kadang menguras emosi. Tuh, jadi ini adalah contoh beberapa kasus yang anak sudah dalam fase usia sekian, tapi fasenya itu ada yang mundur begitu. Seperti apa? Silakan. Oke. Baik. Yang pertama ini ya, yang dari Bunda dari Jogja, Bunda Jawa tadi ya. Ya, ketika anak usia 15 tahun, kok masih anak-anak, jangan kan usia 15 tahun. Sekarang banyak orang tua, orang tua yang masih muda ya, maksudnya yang masih muda. Ayah bunda yang masih muda itu terjebak di fase anak-anak juga banyak. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi nih, bisa jadi waktu kecil satu banyak tekanan, banyak targetan dari orang tuanya sebelumnya, ya kita harus melihat ke atas nih, orang tua sebelumnya, sehingga kemudian dia merasa enek. Udahlah bodo amat apa yang maunya bunda, apa yang maunya ayah, aku nggak dengerin, bisa jadi. Ya, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan treatmentnya? Didampingi, didengarkan. Ya, didampingi dan didengarkan. Dengan kasih ruang untuk ngobrol, kasih ruang untuk diskusi. Karena sebetulnya di teman-teman atau anak-anak yang seperti itu biasanya kurang ruang diskusi, terutama dari kita orang tuanya kan apa? Sibuk, dan kemudian sibuk salah satunya atau sibuk dua-duanya. Ya, sibuk salah satunya atau sibuk dua-duanya. Dengan apa? Dengan cari perhatian. Anak cari perhatian, orang cari perhatian itu kan anak kecil. Cari perhatian seperti apa? Cari perhatian dengan tantrum, dengan apa namanya, temperamental, itu juga cari perhatian. Yang kedua, dengan tidak mau berbicara, dengan bodoh amat, itu juga cari perhatian. Itu bentuk menagih zaman kecil fitrah individualitasnya nggak tuntas. Itu, sehingga kemudian tadi treatmentnya ditemani dulu. Ditemani sampai fase berapa bulan. Kadang-kadang kalau saya ngasih ke teman-teman itu, yang kondisi anak seperti itu, fase 3 bulan, 6 bulan, ya biasanya fase 3 bulan, 6 bulan, biasanya udah mulai, ritmenya mulai positif. Ya, ritmenya udah mulai positif. Nah, bagi anak-anak, bicara tadi yang kedua yang Bunda siapa yang dari Tegal itu? Musliha. Bu Musliha ya, Bunda Musliha dari Tegal itu. Bahwasanya itu sudah sangat kelihatan ya impact dari ketika 2 tahun dipaksa calistung. Anak-anak kita bisa baca tapi nggak bisa mengikat makna. 2 tahun itu seperti spong.
Ya, cepat nyerap loh. Seperti spons ya, bisa nyerap. Tapi begitu kena tekanan, ya hilang. Sudah kenyang, sudah kekenyangan, sudah enak dengan seperti itu, maka dia berhenti. Tidak hanya dicali sungai aja. Bahkan ada kasus ketika anak TK dipaksa hafalan nih, tajudan hafalan berapa juz. Dia hafal berapa juz. Masuk 8 tahun, 7, 8 tahun, masuk pas 1 kelas 2 SD. Mogok itu baca Quran. Bahkan nggak mau dekat dengan Quran. Kenapa? Pemaksaan dari ayah bundanya. Nah, ini kemudian susahnya ya kalau jadi dititipi anak seperti itu ya, yang kena imbasnya kita. Maka yang harus lakukan, ya ini kasusnya kita nggak tahu ya titipannya karena memang orang tuanya udzur syariah atau kemudian apa kita nggak tahu. Maka yang terjadi kita harus mengembalikan fitrahnya tuh dengan cara apa tadi? Ya treatmentnya tadi itu ditemani, diajak ngobrol, kenapa sih nak? Kamu kok kayak nggak suka dengan apa yang sekarang dilakukan. Kemudian apa yang harus bisa kami bantu? Jadi tawarannya seperti itu. Seseorang yang mencari perhatian, anak yang mencari perhatian, kemudian ditawari bantuan, dia biasanya akan muntah-muntah semuanya. Muntah-muntah dengan apa namanya? Dengan segala omongan. Kayak tadi ya yang saya bilang Cita, yang anak kuliah tadi. Begitu orang tuanya mengeluhkan, ayah bunda mengeluhkan, panggil anaknya, kenapa sebetulnya gitu. Ini yang kemudian yang pertama yang harus lakukan adalah tadi ajak ngobrol anaknya dan jangan lupa bahwasanya Allah itu yang maha berkehendak, maka yang pertama minta maaf dulu sama anaknya. Nah, maafkan ayah bunda yang dulu belum tahu konsep seperti ini kemudian memaksakan kehendak ayah bunda. Kemudian minta tolong sama Allah tentunya. Karena Allah maha berkehendak. Allah itu zat yang membolak-balikan hati manusia. Karena hati manusia kan liar ya, kita nggak bisa mengendalikan hati kita. Kalau otak mungkin bisa kita kendalikan, tapi hati itu ada di Allah. Maka begitu kita minta sama Allah, minta maaf sama anak kita, serahkan lagi kepada Allah. Ya, minta sama Allah, dan kemudian dengan ikhtiar dan tadi ya, minta sama Allah, kemudian ajak bicara, beri ruang dengar dan ruang diskusi dengan anak kita, dan kembalikan lagi hasilnya. Kapan akan berhasil? Wallahu alam, kita nggak tahu. Maka fase yang tadi saya berikan 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari situ. Nah, kebanyakan yang beberapa teman-teman yang kemudian ngobrol sama kami, itu 6 bulan sudah mulai polanya bagus, ada progres. Seperti itu, Bunda Ade. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, siap ya. Masih berkaitan dengan hal tersebut ya. Ini kalau tadi usia belasan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Ninta. Kalau sudah usia 22 tahun laki-laki, tapi ada perkembangan fitrahnya yang belum sesuai, yaitu tentang mengambil tanggung jawab sebagai provider pencari nafkah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? 22 tahun belum bisa bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Ini berarti bisa jadi dari kecil ya, dari kecil sampai mungkin zaman SMA kuliah selalu diberi kemudahan nih. Biasanya anak-anak yang sangat mudah dalam kehidupannya, ya sangat mudah dari usia 0 sampai kuliah, diberi kemudahan, tidak pernah mendapatkan tekanan, tidak pernah berbicara menjadi fighter, baik itu di rumah, di jalanan, atau di fighter itu maksudnya bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, minimal sangu sangu kos atau segala macam, atau tidak pernah ngekos. Biasanya fasilitas dari orang tua terpenuhi, maka muncul anak-anak yang powerless tadi. Karena apa? Besok minta sama ayah bunda aja. Bahkan sampai berumah tangga, bukan hanya sekitar di 22 tahun. Bisa jadi kita sebagai orang tua yang memikirkan gini, cukup aku saja yang sengsara, anakku jangan sampai sengsara. Ini kemudian berbalik. Ini yang kemudian menjadi racunnya anak-anak kita. Udah cukup orang tua aja yang sengsara, kamu cukup belajar sampai kuliah, sampai S2, S3, ayah bunda yang membiayain. Yang terjadi, dia nggak akan punya effort untuk mencari nafkah. Laki-laki tidak akan menjadi qawam. Padahal harusnya fitrahnya laki-laki itu menjadi qawam, menjadi leader. Maka yang terjadi banyak sekali sekarang laki-laki yang ketika berumah tangga qawamnya hilang. Banyak. Karena apa? Tadi itu
banyak kemudahan yang didapat di rumah dan di lingkungannya. Karena orang tuanya berada, sehingga kemudian dia mendapat kemudahan, lingkungannya juga otomatis seperti itu, nyetel, oh orang tuanya orang kaya, ya udah biarin aja sih. Nanti kalau ada masalah pasti diselesaikan sama orang tua. Sehingga kemudian yang dilakukan apa? Beri challenge ke anak tersebut. Kalau ekstrimnya ya, kalau bicara ekstrimnya, ambil fasilitasnya, silakan kamu bagaimana mencoba berusaha mendapatkan hal yang kamu penginkan dengan berjuang. Ya, ambil fasilitasnya. Kalau punya mobil, dikasih mobil, ambil mobilnya, ambil motornya, kasih HP aja. Udah kamu naik kemana-mana, naik angkutan umum deh, effort untuk kemudian bisa bertemu dengan orang baru. Di challenge seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, biasanya kan anak berontak. Nah, ajak diskusi. Konsep bagaimana nanti kamu menjadi leader, kamu menjadi kowam yang nantinya ketika berumah tangga, kamu bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai pendidik istri dan anak-anaknya. Seperti itu sih, Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, siap. Saya jadi teringat dengan salah satu materi nih yang ada di dalam jurnal tumbuh kembang anak di fase usia 11 sampai 14 tahun. Di fase tersebut ada materi tentang basic survival ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan bagaimana memberikan kekuatan dan juga mental sehingga nantinya anak di usia 15 tahun itu sudah menjadi orang dewasa yang siap juga untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan lebih mandiri. Oke, berikutnya di pertanyaan di kolom chat ada dari Bunda Diodev, izin bertanya, saya sedang belajar menghidupkan fitrah anak sesuai dengan usianya, tapi dalam sehari-hari saya sebagai orang tua suka kelepasan marah, mendidik tidak sesuai fitrah, ada saja misnya. Untuk melindungi anak atas kecacatan ortu dalam mendidik agar tetap dalam fitrahnya bagaimana ya? Apakah ada doa atau kiat khusus untuk kami sebagai orang tua? Silakan Putus-putus, ya. Mbak Bun. Putus-putus tadi yang Oh, suaranya. jadi Silakan. ini dari Bunda Diodev. Jadi kalau dalam mendampingi anak-anak itu kadang suka kelepasan marah dan apa namanya tetap aja ada miss-nya gitu. Nah, jadi bagaimana cara untuk melindungi anak dari kecacatan orang tua? Jadi orang tua yang tidak sempurna dalam mendidik agar mereka tuh tetap terjaga fitrahnya. Apakah ada doa atau kiat khusus begitu? Sebetulnya kalau bicara pengalaman sebagai orang tua sama sih, Bun. Ya saya juga nggak sempurna ya sebagai seorang ayah, walaupun saya bicara fitrah di depan ayah bunda di sini, saya juga belajar bagaimana menumbuhkan fitrah anak saya, bagaimana menumbuhkan fitrah diri saya juga seperti itu. Saya masih dalam tahapan belajar. Jadi bukan berarti saya kemudian ngomong di depan ayah bunda kemudian saya sudah bisa menumbuhkan fitrah diri, ya belum juga, itu berproses. Ya. Jadi tadi ya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya bersyukur ketika bicara pendidikan saya sudah mengenal fitrah. Yang kedua, saya mencoba untuk bagaimana menumbuhkan fitrahnya anak-anak yang sudah menjadi amanatnya Allah kepada kita, dan kemudian kita juga belajar bagaimana, oh saya kadang-kadang ngaca dengan diri saya sendiri waktu kecil dulu. Di waktu kecil saya belum belum bisa seperti anak yang seusia sekarang ini. Katakanlah saya di 13 tahun belum kayak LK anak saya, sampai kemudian dia punya project ya. Yang project itu mungkin pemikiran saya waktu nanti di kuliah gitu. Nah, maka balik lagi, yang namanya apalagi kita sudah punya ilmu fitrah, yang dilakukan kita adalah bagaimana kita berusaha memahami dan melakukan dengan sadar dan kemudian sabar. Kata-kata sadar dan sabar pasti akan berulang terus. Dan kita meminta petunjuk Allah supaya apa? Dilembutkan hati kita. Ya Latif. Ya. Allah melembutkan hati kita dan kemudian melembutkan hati anak kita. Ya. Kita meminta sama Allah. Nah, ini yang kemudian kita harus tawakal pertama sama Allah, kemudian ikhtiar, dan kemudian tawakal lagi. Jadi kuncinya tawakal sama Allah, kita meminta kepada Allah bagaimana saya
tadi bersyukur dan mau berikhtiar, bertawakal, dan kemudian berikhtiar dengan menjalankan konsep pendidikan berbasis fitrah, dan kemudian bertawakal lagi. Hasilnya seperti apa? Serahkan lagi sama Allah. Kita tidak tahu kapan anak kita bisa mandiri, kapan anak kita bisa kemudian sadar, kapan anak kita bisa kemudian bertanggung jawab dan berkontribusi di masyarakat. Tapi pada intinya kalau kita step by step-nya memahami fitrah perkembangan, insya Allah Allah mudahkan hal tersebut. Seperti itu Subun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, baik, terima kasih Ayaholik. Dan saya ikut menambahkan ya, satu hal lagi, mungkin jangan lupa untuk senantiasa melakukan refleksi. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak hanya melihat perkembangan tumbuh kembang anak saja, tapi kita juga berproses. Sehingga kita sendiri sebagai orang tua, sejatinya ketika melihat perkembangan anak kita, itu sejatinya sedang berkaca bagaimana proses perkembangan diri kita sebagai orang tua juga. Oke, berikutnya ada pertanyaan, 3 pertanyaan sekaligus yang coba saya rangkum agar waktunya cukup. Ini dari Bunda Iput di Purbalingga, anak usia 6 tahun 9 bulan, laki-laki. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri agar anak tidak selalu bergantung pada kehadiran mamanya? Lalu ada Umu Khadijah. Jadi bagaimana ketika di luar bersosialisasi, anak saya yang berusia 5 tahun itu suka malu dan tidak berani. Misal untuk berkenalan dengan teman baru, malah minta ditemani saya. Itu. Jadi kaitannya dengan kepercayaan diri, keberanian, itu di usia 0-7 tahun tadi. Terus ada juga di usia 8 tahun dari Bunda Andin, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak saat bertemu dengan teman atau lingkungan baru saat usia 8 tahun. Begitu ya. Jadi ini mirip-mirip pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Bicara kepercayaan diri itu biasanya ditumbuhkan ketika ya anak bawaan lahir ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Yang introvert jelas biasanya lebih tertutup dan lambat panasnya untuk kalau bicara mengenal dengan lingkungan. Ya. Kemudian kalau ekstrovert gampang banget membaur, dan kita kadang-kadang iri ya sama anak-anak ekstrovert ya. Karena basicnya saya itu introvert. Saya akan mengeluarkan effort tinggi ketika untuk kenalan ke orang-orang baru gitu. Saya kalau diundang sebuah seminar seperti ini, kalau offline itu saya kalau belum dipanggil itu saya akan tidak terlihat di antara massa gitu, biasa gitu. Dipanggil baru muncul. Karena apa? Untuk muncul lebih duluan itu saya butuh effort yang tinggi, butuh energi yang besar. Jadi nunggu dipanggil, saya membaur dulu dan saya akan diem. Karena apa? Basic saya introvert. Nah, bicara percaya diri di usia 6 tahun, 6 plus gitu ya, 6 tahun. Konsep percaya diri itu dibangun ketika usia 7 tahun. Salat itu konsep self-regulation. Bagaimana aturan diri paham, maka konsep salat itu kan jelas syariatnya mulai dari niat sampai tertib. Konsep bagaimana mengatur diri sendiri, nah self-regulation. Kemudian dari self-regulation itu tumbuh di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun itu self confidence. Maka di situ dipisahkan tempat tidurnya supaya apa? Tumbuh rasa percaya diri. Jadi usia ini fase di mana usia 7 masuk fase latih ya, 7 sampai 10 tahun. Bagaimana menumbuhkan konsep self regulation tadi dan kemudian sampai menuju ke self confidence. Tahu konsep mengatur diri sendiri dan kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi bagaimana rasa percaya diri muncul di usia 10 tahun. Mulai dipisahkan. Nah, di usia ini maka kalau teman-teman atau anak-anak kita di usia ini masih mau ditemani untuk mengenalkan diri ke orang lain, ditemani dulu. Ditemani dulu. Nanti kalau sudah nyetel, sudah biasa ketemu dengan teman yang baru, maka dia biasanya akan membaur dan boleh ayah bunda pergi kok. Nanti jemput lagi ya jam sekian. Ya, saya punya pengalaman kemarin di beberapa waktu yang lalu di tempat kami di Gereja Putra Indonesia itu ada namanya kegiatan liburan di Kampung Eyang. Saya itu menjemput beberapa teman dari Jakarta. Ada seberapa orang ya? Enggak, dari Jakarta sekitar 10 anak, tapi saya jemput sekitar 6 atau 8 anak gitu saya. Nah, di situ kan beberapa teman baru ketemu.
awal ketemu ini masih sama ayah bundanya di Gambir itu, suruh salaman nggak mau nih. Kenapa? Baru kenal, belum pede. Berproses di stasiun nih, begitu masuk ke gerbong ke kereta, mulai yang tadinya nggak kenal, mulai tanya-tanya. Hanya dalam hitungan jam, ya salah satunya terlihat introvert ya. Dalam hitungan jam, anak yang terlihat introvert itu bisa membaur tuh. Artinya apa? Beri ruang, beri kepercayaan. Orang tuanya percaya. Temenin dulu, nggak apa-apa deh temenin dulu. Habis itu mulai pelan-pelan itu kan ada teman baru. Silakan kenalan, ngobrol hobinya apa segala macam. Dan itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, ketika anak diberi ruang, dia akan tumbuh, survive nih. Survive dengan mode survive muncul, dan kemudian bagaimana dia nyaman dengan kondisi yang baru. Mari kasih, jangan kemudian melabeli, anakku nggak pede nih, masa harus temenan terus? Nggak. Oke, anakku nggak pede, maka aku temenin dulu, habis itu kasih ruang. Dan, nak, bunda percaya kamu itu bisa kok. Ini yang kemudian sebagai bagi orang tua, baik ayah maupun bunda, harus memberi kepercayaan kepada anak-anaknya bahwa rasa percaya diri itu akan tumbuh kok sesuai dengan usianya. Maka 10 tahun, nah kalau 10 tahun anak kita masih belum pede, ini baru kemudian ada treatment. Ya, self regulation dibangun di usia 7 tahun, self confidence di usia 10 tahun, karena dalam hadis jelas pisahkan tempat tidurnya ya, mau laki-laki mau perempuan, mau dipisahkan tempat tidurnya. Itu apa? Konsep self confidence. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Inur Tifani. Ini kaitannya dengan daya juang. Jadi bagaimana caranya agar anak tidak mudah menyerah jika melakukan hal yang salah, kemudian tidak mau mencoba lagi. Bilangnya susah, tidak bisa. Daya juangnya belum muncul. Usia 10 tahun dan 13 tahun. Ya, anak-anak yang mudah menyerah, ini biasanya itu anak-anak ketika melakukan sesuatu, ditarik sama orang tuanya, harus perfect. Ya, harus perfect. Harus sesuai dengan targetan orang tua, dengan sudut pandang orang dewasa ya. Standarnya orang dewasa. Sehingga kemudian dia merasa, aku nanti kalau kemudian nggak sesuai dengan maunya ayah, maunya bunda, nanti dimarahin lagi, nanti diomong lagi, nanti segala macam. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Bodo amat, mudah menyerah. Maka yang harus lakukan kita, tadi, beri kepercayaan anak kita untuk bisa berproses. Masalah nanti kemudian sesuai dengan target kita atau tidak, itu bagian dari proses. Kalau kemudian anak kita mudah menyerah di usia di atas 10 tahun, bahkan di 13 tahun udah menyerah, cek ke diri kita. Apakah kita terlalu tinggi targetnya, ataukah kita tidak memberi ruang untuk dengar dia bahwa aku tuh ada masalah kalau seperti ini. Sehingga kemudian cek lagi itu. Kalau memang iya, berarti beri ruang, beri kepercayaan anak kita bahwa anak itu tuh bisa. Masalah hasil itu nanti. Yang penting anak kita mau berproses dulu. Ini sih, ini pengalaman dari beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman yang anaknya mudah menyerah, ternyata karena tadi targetan orang tua terlalu tinggi. Maka kita turunkan frekuensinya, turunkan targetnya, kemudian sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Jadi balik lagi bahwa kita melihat satu hal itu bukan dengan kacamata orang dewasa, tapi gunakan kacamata anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, satu pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari beberapa pertanyaan, saya coba rangkum. Ini kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan fitrah anak antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Apakah ada bedanya? Lalu kemudian dikaitkan dengan fase akil balik mereka. Ini ada dari Bunda Eka, ada dari Bunda Rita Fitriani. Hampir mirip pertanyaannya. Untuk laki-laki dan perempuan, apakah ada bedanya? Begitu. Oke, baik. Kalau kita bicara pendidikan fitrah, satu anak itu satu kurikulum. Dua anak, dua kurikulum. Kita punya 10 anak, punya 10 kurikulum. Apalagi laki-laki dan perempuan, jelas hal yang berbeda gitu ya. Sama-sama laki-laki, anak pertama, kedua, ketiga, yuk pasti beda. Kalau kita melakukan handling yang sama, hasilnya pasti berbeda. Maka kita harus tahu bahwasanya Allah itu sudah memberikan tugas ke kita, itu berbeda-beda.
tugas kita tugas kita yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua sebagai khalifatullah fil ard, menjadi khalifah atau pemimpin atau menjadi khalif, wakilnya Allah di muka bumi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka kurikulum antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Ya. Kalau bicara laki-laki dan perempuan, ayah dan bunda harus berperan sangat jelas. Sisi maskulinitasnya, sisi feminitasnya. Seorang ayah memberikan maskulinitas itu baik ke laki-laki dan perempuan ya, pasti harus ada sisi maskulinitas dong. Laki-laki maskulinitasnya 75%, 25 feminin dari bunda. Perempuan feminitasnya 75%, maskulinitasnya 20% dari ayah. Kenapa tidak 100%? Kalau laki-laki maskulin 100%, dia nggak akan punya perasaan. Perempuan kalau feminitasnya 100%, maka dia logikanya tidak jalan. Semua pakai rasa, semua pakai perasaan. Itu bedanya. Ya, jadi peran ayah sama bunda sangat diperlukan untuk bagaimana memahami bahwa laki-laki ya harus maskulin 75%, perempuan harus maskulin di 75%. Itu sih ayah dan bunda, bahwasanya balik lagi, kurikulum fitrah itu satu orang satu kurikulum, 10 orang 10 kurikulum. Dan laki-laki perempuan tadi dibagi maskulin dan feminitas harus jelas presentasinya. Ya mungkin tidak terlalu detail, tapi itu hanya sebagai gambaran bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sesuai fitrahnya, laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin. Jangan sampai kita punya anak laki-laki yang feminin. Kewamnya nanti hilang dan kemudian rusak tatanan peradaban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ayah Holik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di waktu 9:15. Masya Allah, terima kasih untuk Ayah Bunda semua yang sudah berkenan bergabung dari awal hingga akhir. Insya Allah semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu malam hari ini. Dan insya Allah semoga kedepannya kita bisa mengimplementasikan apa saja yang sudah kita terima malam hari ini. Nah, kita akan masuk ke closing statement dari para pemateri ya, dari Ayah Holik dan juga Bunda Meta. Kira-kira apa saja nih yang mungkin closing statement dari Ayah Holik ataupun Bunda Meta kepada Ayah Bunda di sini semuanya. Sembari Bunda-Bunda yang kiranya nanti di akhir acara kita akan foto bersama, boleh bersiap-siap ya. Silakan dipakai boleh mukena ataupun jilbabnya untuk kita nanti sesi foto bersama di akhir. Oke, silakan Ayah atau Bunda Meta, monggo. Oke, gantian Mbak Ade. Oke, Ayah boleh. nanti bergeser karena mau melanjutkan Zoom lainnya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya semuanya Ayah Bunda yang sudah ikut kelas pada malam hari ini. Jadi kami udah janjian bagi tugas tadi pagi. Ayah aku bikin materi pagi, Ayah Holik yang tanya jawab ya gitu. Alhamdulillah mau diajak kerja sama bareng gitu ya. Nah, berkaitan dengan jurnal tumbuh kembang yang kita buat nih Mbak Ade. Siap. Jadi kenapa sih kita bikin jurnal tumbuh kembang tuh berangkat dari masing-masing dari saya dan Mbak Adi tuh sama-sama senang menulis diary sebelumnya. Saya kecil itu senang banget yang namanya nulis diary dan alhamdulillah selalu difasilitasin sama ibu saya. Padahal ibu saya di rumah tangga biasa, tapi ketika saya kok lihat buku lucu gitu pasti ibu akan membelikan gitu dan aku menuliskan apapun gitu yang aku tulis. Dan buku-buku itu ternyata masih disimpan sampai hari ini sama ibuku gitu. Jadi terus ketika saya sudah menjadi orang tua gitu ya, hal kayak gitu tuh sangat bermanfaat banget. Sekarang LK usianya udah 13 tahun dan saya menemukan, kemudahan-kemudahan untuk membaca pola dari, fitrah bakatnya LK. Itu berangkat dari karena kebiasaan menuliskan, catatan gitu. Catatannya nggak selalu yang rumit-rumit gitu ya, sederhana aja gitu. Pas LK lagi senang apa, saya selalu catat, bukunya ada gitu. Jadi tinggal, sambung menyambungkan pola, seperti itu Mbak Ade. Jadi dengan menuliskan jurnal harian tentang anak-anak kita, itu ternyata sangat membantu kita untuk apa ya, men-track gitu ya, apa namanya, pola, kebiasaan, hobi, kesukaan anak-anak kita gitu. Sehingga apa,
kita jadi mudah gitulah. Seperti itu, Mbak Ade. Jadi harapannya dengan menerbitkan jurnal tuh bisa membantu para ayah bunda gitu ya untuk membuatkan catatan tentang perkembangan anak-anaknya. Dan kan kayak kita beli satu buku ya, punya satu buku tapi kegunaannya untuk 14 tahun yang akan datang kita akan berikan ke anak kita untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Meta yang sudah menutup dengan kaitannya dengan jurnal tumbuh kembang anak. Nah, bagi ayah bunda, kali ini memang di Raya Kreativa kita sedang launching buku jurnal tumbuh kembang anak yang dirancang oleh saya dan juga Bunda Meta. Harapannya buku ini memang bisa membantu ayah bunda untuk bisa mencatat setiap progres ataupun periode tumbuh kembang anak mulai dari usia 0 sampai 14 tahun. Berbeda dengan jurnal-jurnal lainnya, jurnal dari Raya Kreativa ini didesain orang tua itu bisa mencatat tidak hanya perkembangan fisik semata, tapi juga sampai perkembangan emosi, perkembangan bakat, dan juga disediakan juga pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik orang tua untuk melakukan pengamatan lebih lanjut kaitannya dengan fitrah perkembangan anak. Nah, jika ayah bunda yang ingin memesan bisa melalui teman-teman yang memberikan link untuk bergabung dalam sesi keluap maupun webinar kali ini. Insya Allah besok kita akan bagikan untuk rekaman dan juga rangkuman yang sudah kita bahas di grup keluap dan juga webinar kali ini. Baik, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Ayah Holik dan juga Bunda Meta yang sudah meluangkan waktu, sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga selalu sehat. Sekarang sedang ada di Semarang ya, jalan-jalan sekaligus kerja terus. Oke, dan juga untuk ayah bunda semua yang sudah berkenan bergabung hingga malam hari ini, semoga diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendidikan dan juga pengasuhan kepada anak-anak. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesadaran, dan juga kesabaran, sehingga insya Allah kita semua menjadi orang tua yang senantiasa belajar dan juga bertumbuh. Baik, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Boleh ayah bunda open cam ya untuk dokumentasi. Silakan, saya tunggu bagi ayah bunda yang ingin berfoto bersama. Ya, silakan. Ini ada dua slide ya. Nanti kita masuk ke slide pertama dulu. Silakan ayah bunda yang mau berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Oke, kita masuk di sesi 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, kita geser lagi sesi berikutnya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Oh, ini ada yang baru muncul di sesi 1 pakai kerudung. Iya, oke, kita mulai lagi deh yang satu-satu. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih ayah bunda yang sudah berkenan untuk mengikuti rangkaian acara dari Raya Parenting Class. Semoga ilmu yang ayah bunda dapatkan dari pagi sampai malam hari bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam proses kepengasuhan dan kependidikan anak-anak. Saya Ade Yulia, mewakili tim Raya Kreativa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade dan teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih, Ade. Iya, sama-sama.